Dr. Andes Adi Waryanto selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, Bapak Dr. Andes Fitra Arda M. Hum, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Bapak Dr. Restu Gunawan M. Hum, Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Bapak Syamsul Hadi SHMN, Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, dan juga Bapak Slamet Ahmad Hussein SEMM selaku Kadis Parpora untuk berkenan membuka Karnaval Budaya pada pagi hari ini dengan mencabut kayon atau bedol kayon. Monggo Bapak. Monggo, berdiri ya. Ya, saya abanin ya Pak. Nanti saya abanin Pak. Abanin. Masyarakat semuanya siap ya. Masyarakat semuanya siap. Inilah Karnaval Budaya G20 Indonesia 2022 Recover Together, Recover Stronger dengan bedol kayon akan dimulai setelah hitungan ketiga. Satu. Monggo Bapak. Dua. Tiga. Tepuk tangan yang meriah. Iya. Bisa dimainkan. Ya, mari. Moga Bapak dan para pemuka adat boleh langsung melanjutkan. Untuk teman media bisa minggir. Teman media mohon dikasih jalan dong. Dadah, betul dah. Ya. Boleh, bapak-bapak, ibu-ibu dari perwakilan 20 desa budaya yang membawa kendogong. Dadah, jangan lupa pakai senyum. Peserta pertama Kembang Limus atau gajah. Kembang Limus. Desa Kembang Limus diampu oleh Ibu Arimi mengusung ikon gajah dalam karnaval ini sebagai simbol dari kebijaksanaan dan keberuntungan. Desa Kembang Limus adalah desa penggerak wisata edukasi budaya dan spiritual dengan bermacam ritual yang berhubungan dengan konservasi alam dan hasil bumi seperti ritual ilah-ilah, bedah sawah, dan kirap budaya spiritual food heritage sebagai usaha untuk memperkenalkan tradisi yang diwariskan para leluhur. Dan material yang digunakan untuk pembuatan karya instalasi adalah bambu dan anyaman pandan. Kostum kesenian yang dikenakan dimodifikasi menggunakan anyaman pandan dan pelepah pisang. Tata koreografi diadaptasi dari kesenian soreng, kubro, dan topeng ireng. Boleh kasih tepuk tangannya, keren sekali gajahnya. Pak, artor koso panas-panas nih. Apa Dan untuk para penonton monggo agak mundur karena nanti bisa kesambut ya. Wah, gajah harus mulai ngobrol-ngobrol gitu Mas Ruteng. Ya, gajahnya udah oleng. Semangat. Semangat Bu. Wah. Semangat ibu-ibu. Wah, luar biasa. Lumayan ngelak-ngelak. Tengok isa tinggal wadah amunisi. Di depan sana para gajah kecil-kecil sudah melakukan atraksinya dengan menari penuh
sebagai ikon dari desa ini sejak zaman dahulu digunakan dalam upacara adat Jawa untuk ingkung sebagai simbol ketentraman. Kakak ayam jago menyambut sang fajar setiap hari, mengabarkan kesetiaan akan komitmen. Semangat ayam diaplikasikan warga Tok Songo untuk tetap teguh dan konsisten memajukan desanya dengan tidak mengesampingkan keseimbangan spiritualitas yang dimiliki. Karya instalasi yang ditampilkan desa Tosono menggunakan material limbah klobot dan bonggol jagung, ranggas, ijo, daun aren, juga memanfaatkan limbah perca dari produk tekstil yang ada. Kostum yang dikenakan adalah kostum kesenian tradisi topeng ireng yang telah dimodifikasi, dikombinasikan dengan material potensi desa dan limbah tersebut. Tata koreografi diadaptasi dengan tari dari kesenian topeng Kawedan dan Jatilan. Ini memakai komposisi gerak dan pola lantai juga. Weh, HP tenang iki jago nih. Wah, jago semenenge nak kuruk yuk menggetarkan omah hari. Ayo wangi mas. Ternyata ayamnya sopan, bisa memberi hormat. Sampai mana ini? Jod. Oh, gantian ya oleh mas. Ben kesel nggak enak. Semangat ya, Pak Ji. Jangan lupa disimpan dulu. Majak Singi mengusung tema buaya darat. Oh, buaya darat. Oh, bukan buaya darat. Desa Majak Singi diampu oleh Bapak Sutresno, dikenal dengan produk kopinya, dan kali ini mengusung ikon buaya yang merupakan simbol dari pekerja keras dan mental yang kuat. Desa Majak Singi adalah satu-satunya desa di wilayah Borobudur dengan dua wilayah yang terpisah, yakni Majak Singi Atas dan Majak Singi Bawah. Desa Majak Singi terus berusaha mensinergikan kedua tempat tersebut agar potensi-potensi yang dimiliki mampu diolah secara optimal dan mampu mensejahterakan masyarakatnya. Oke. Wah, ini keren. Adapun material yang digunakan untuk pembuatan karya instalasi ini adalah pelepah pisang dan anyaman pandan. Kostum kesenian yang digunakan dimodifikasi menggunakan material anyaman pandan, bambu, kulit kopi, dan daun simbang. Tata koreografi diadaptasi dari kesenian Dayaan dan Soreng. Keren sekali. Weh, pakai formasi
dan arah pola lantai ini. Komposisi tari. Aktif sekali ini dengan mendong ya Pak. Mendong Pak. Mendong dan ini godong garing ya Pak. Oh godong garing ya kue. Nah, ini dari pelepah pisang. Apa banget tenang. Ya, dari pelepah pisang. Bangga banget ya jadi masyarakat Magelang nih. Wah, kreatif apa? Wah, pelak le. Ora apa-apa le. Semangat, Le, semangat, Le. Mau buntute Tetap boyo semangat. we le. Wah, ini buaya kecil, tetap semangat. Boyo cilik iki jenenge apa, Teng? Wah, apa yang melawan teni? Tidak sia-sia. Berkorban waktu tenaganya. Tidak sia-sia. Hasilnya sudah sangat kelihatan banget. Hasilnya juga luar biasa. Ih, mantap. Hati-hati untuk penonton jangan dekat-dekat buaya karena akan kekepot buntutnya. Nah. Tenang, bro. Boyo Totalitas ijan tanpa yes. batas. Bolak-balik. Ternyata di sana masih melakukan koreografi keren sekali ya. Hijau-hijau seger. Semangat Mas. Sip. Zeka. Dengan pelan-pelan pasukan buaya sudah mulai melaju meneruskan perjalanan menuju ke wah ini burung pelatoknya ini. Wih, jem. Wow, kreatif sekali ya. Dari kerap kebet. Dari kelobot. Ngobot. Daun jagung ya? jagung. Daun jagung. Daun jagung dengan pelepah pisang dan juga daun-daun kering juga hijau. Ayo le tak kancane le. Iya le jeneng le. Ayo rasa alamat ke ibumu. Ini kecil-kecil pemberani yang keren sekali. Yang depan tadi juga ada yang kecil. Yang kecil juga Penari ada. kecilnya. Jenengan kok ketinggalan Pak? Pak, rombongannya jenengan tengah jeng nika lho. Ini Oh. pasukannya di kanan kiri. Keren. Senang sekali. Wah, bang-abang ketok. Wes. Wah, ini rombongan ibu-ibu. Mas, Bu. Semangat, Bu. Semangat, ibu-ibu. Bu.
didapuk sebagai galeri jelajah menoreh dengan lokasi yang strategis sebagai start point sebelum mulai menjelajahi keindahan perbukitan menoreh. Desa Ngadiharjo mengusung ikon harimau pada karnaval pagi. Hewan ini dipercaya sebagai representatif dari hukum alam yang menjaga hutan dan menjaga desa. Kesadaran bahwa dengan menjaga kelestarian alam sama dengan menjaga kehidupan manusia ini yang ditanam dan dipupuk oleh warga Ngadiharjo kepada generasi selanjutnya. Dengan karya instalasi yang ditampilkan Desa Ngadiharjo menggunakan material bambu, ijuk, dan sabut kelapa. Kostum kesenian tradisional yang dikenakan dimodifikasi dengan sabut kelapa, klobot jagung, keranjang bambu, tampah bambu, ijuk, dan limbah plastik bekas busa. Tata koreografi diadaptasi dengan tari dari kesenian jatilan, dolala, brodot, dan kubro siswa. Nah, inilah macan dari Ngadiharjo. Bagus banget. Dari keseniannya ya? Ini dari Sepet, dari Sepet. Iki kalahke macane gone film luar negeri kae lho, geng. Peserta berikutnya, Karanganyar. Desa Karanganyar dikenal dengan kerajinan gerabah dan ukiran bambunya. Diampu oleh Bapak Suyanto, mengusung ikon angsa sebagai simbol keagungan dan kesetiaan. Usaha ekonomi kreatif masyarakat Karanganyar juga menghasilkan produk-produk khas seperti batik, daun puding, dan keripik gembos. Karanganyar. Dengan ikon angsa, dengan material yang digunakan untuk pembuatan karya instalasi adalah bambu, keranjang buah, anyaman bambu, pelepah pisang, janjang kelapa, dan gerabah. Kostum kesenian yang dikenakan modifikasi menggunakan klobot jagung, daun simbar, dan koran bekas. Tata koreografi diadaptasi dari kesenian dayaan dan topeng ireng.
di luar. Iya, iya, iya. Bener ini. Diperlukan kerjasama yang luar biasa. Kekompakan juga perlu loh Kompak. ini. Bener. Keren banget loh ini. Ya ampun, hai angsa Karanganyar. Mantap sekali, Pak. Wis kebayang tuh abote kaya ngopo wis. Alon-alon, Pak, ayo. Angsa dari Karanganyar, luar biasa. Material yang digunakan dari pelepah pisang, dari klobot, dari keranjang bambu. Anyaman bambu ya ini? Anyaman kempring ya? Ya, Semakin kesini kok semakin bagus, semakin gayeng ya. Oh, HP tenan bangga aku. Asik. Jogetin aja asik. Wah, ini cantik banget yang di depan. Oh, kita beserta berikutnya Giri Purno. Desa Giri Purno diampu oleh Bapak Pujo Wandi, merupakan desa dengan letak tertinggi di wilayah Kecamatan Borobudur dan dikenal luas sebagai pintu akses jalur Gayam menuju Tumpeng Menoreh. Ikon yang diusung desa Giri Purno adalah kumbang Capeti endemik Borobudur yang melambangkan originalitas. Warga desa Giri Purno dalam semangatnya untuk berkembang di era modern ini tetap mempertahankan ajaran leluhur yang notabene masyarakat pegunungan yang kebudayaannya syarat akan kedekatan dengan alam. sedangkan material yang digunakan untuk pembuatan instalasi ini adalah pelepah pisang kering. Kostum kesenian yang dikenakan dimodifikasi dengan aksesoris tatak koreografi mengadaptasikan gerakan dari tari kesenian jadilan Dayak dan Kubro. Mantap banget ini kumbangnya. Kumbang capek. Awas kepala. Ya, awas kepala penonton, ye. Diamankan. Dimohon Indo Dewi. Yo, dupluk. Gila sekali ya ide-idenya yang muncul mas, sangat liar dan keren sekali kreativitasnya, luar biasa. Kreativitas tanpa batas. Monggo. Boleh sambil jajan sih, mbak menawi wonten keluarga pun ingkang mirsani. Karena di desa di
Bapak Mulyanto. Mengusung ikon singa yang merupakan simbol hari keberanian. Semangat untuk berani memulai sudah dibuktikan dengan ditetapkannya Desa Candirejo sebagai pilot proyek desa wisata di Kabupaten Magelang pada tahun 1999. Saat ini, Candirejo dikenal sebagai destinasi wisata dengan tema ekoturisme berbasis pemberdayaan masyarakat. Sedangkan material yang digunakan untuk pembuatan karya instalasi ini adalah bambu dan anyaman pandan. Kostum kesenian yang digunakan dimodifikasi juga menggunakan daun pandan, dan tata koreografi diadaptasi dari kesenian Dayaan dan Jatilan. Dari Kisro Kloso karo Mendong. Dari apa namanya itu? Itu namanya Mendong. Mendong ya? Tikar Mendong. Jadi Mendong. Sama apa? Oh, Mendong semua ya? Ya. Wah, ternyata ya di tandu itu isinya itu jajanan atau makanan khas kuliner dari kuliner dari desa masing-masing. Ya. Makanan khas kulinernya dari tadi apa? Candirejo. Ada apa? Getuk, rebut, combro, lemper wajib. Wih. Ada. Madu. Totalitas Desa Nargogondo. Totalitas sekali. Diampu oleh Bapak Umar Syekh. Mengusung ikon babi hutan atau celeng yang mempunyai arti menabung atau mempersiapkan. Celeng sebagai simbol dari sifat antisipatif dan fokus pada tujuan dari masyarakat Nargogondo. Nargogondo dikenal sebagai desa bahasa dengan program edukasi bahasa Inggris sebagai usaha menyiapkan masyarakat yang komunikatif sebagai salah satu desa penopang destinasi wisata berskala internasional. Sedangkan material yang digunakan untuk pembuatan instalasi adalah ijuk, kulit, dan sabut kelapa. Kostum yang dikenakan berbasis kostum kesenian Dayaan dan dimodifikasi dengan memanfaatkan timah kertas dan semen, sabut kelapa, dan kelopak sibar. Tata koreografi mengadaptasi gerakan tari kesenian Dayaan dan topeng ireng. Mutu telo, Nek. Salah. Gabet. Wow, wah tadi. Sampai teman. Butuh kekompakan ya. Itu yang namanya celeng oleng. Iki peti canonon kayak tenagane ketok sikile pengko-pengko banget ya. Baik. Nah, ini kita lihat yang di tandu ini apa isinya, Mas? Isinya jaga. Oh, jaga. Jaga ini juga makanan khas desa. Nargogondo juga telo, Mas. Telo. Telonya. Loh, ini yang Sinterklas, enggak? ya anu Manusia seksi apa? kebersihan. Weh,
sabut kelapa, ijuk, kapas, dan limbah kemasan bekas. Kostum kesenian yang digunakan dimodifikasi menggunakan material bambu, pelepah pisang, dan sabut kelapa. Didukung koreografi diadaptasi dari kesenian kubro, topeng ireng, dan soreng. Nah, ini pasti yang paling belakang ada semacam jodan. Ini isinya Ya. apa? Oh, ini isinya apa, Pak? Ngikut. Saya sendiri putih. Apa nama? Oh, klepon dan ongol-ongol. Lepon dan ongol-ongol Klepon dan ongol-ongol. yang dibawa oleh Desa Beringin Putih ya. Wah, ini dia. Peserta ke-12, Giri Tengah. Ayo, berdian. Berdian kuwi simbolnya kalau kuwi apa? Berdian. Berdian apa? Itu kuda terbang. Desa Giri Tengah diampu oleh Bapak Surakin mengusung ikon kuda sembrani. Hewan mitologi yang dipercaya sebagai tunggangan pada rumah ini merupakan simbol dari keindahan dan pembawa berkah. Terbukti dengan letak geografis dan kekayaan alam Giri Tengah seperti situs sejarah Kosmati yang menjadi magnet untuk wisata trekking dan pohon kaliandra yang tumbuh di hutan rakyat sebagai pendukung budidaya ternak lebah penghasil madu sebagai produk andalan desa ini. Wujud rasa syukur warga Giri Tengah adalah dengan semangat melestarikan alam dan terus mengali potensinya untuk kemakmuran masyarakat. Mantap. Sedangkan material yang digunakan untuk pembuatan instalasi ini adalah bambu, daun aren, anyaman pandan, dan memanfaatkan limbah karung bubuk. Kostum yang dikenakan berbasis topeng ireng dan dimodifikasi dengan getebok dan daun pisang, kelopok jagung, daun kakao, daun bambu, juga memanfaatkan limbah serbuk kayu dan limbah sendok plastik. Didukung tata koreografi mengadaptasikan gerakan dari tari jadilan, topeng ireng, soreng, kubro yang merupakan kesenian tradisional yang dimiliki Giri Tengah. Ini kuda sembrani loh. Instalasinya apik banget loh. Bangga banget ya, jadi masyarakat Kabupaten Magelang ini punya ide dan kreativitas yang luar biasa. Bapak-bapak ini loh dari tadi tidak beranjak, bapak-bapak kita ini di atas panggung ini mengabadikan momen yang luar biasa ini. Bangga, ini tegak, Yang di tegak. bawah ini apa, Pak? Apa, Pak? Dari Primul dan Ketela. Boleh ambil, Pak? Boleh ambil. Primul dari Ketela. Pak, Oh, iya, iya. tolong dibagikan kepada masyarakat ya, Pak. Iya. Monggo, monggo. Jadi makanan-makanan khas tradisional yang dibawa pada karavan ini nanti akan dibagikan kepada Masyarakat yang ada di sini. Ya, oh, luar biasa. Iya, oke. Peserta ke-13 dari Kebon Sari. Wah, apik. Desa Kebon Sari diampu oleh Wirimbang Setio mengusung ikon banteng sebagai perwujudan dari kesetaraan dan sikap saling menghormati. Desa Kebonsari sebagai sentra produksi kerajinan bambu memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan.
adaptasi gerakannya. Dengan adanya festival bambu dan sebuah ritual unik yaitu upacara pengantin bambu, itu merupakan upaya pelestarian tanaman bambu di desa Sewolesari. Sedangkan material yang digunakan untuk pembuatan karya instalasi ini adalah bambu, sabut kelapa, picu, dan anyaman panda. Kostum kesenian yang digunakan dimodifikasi menggunakan material bambu, pelepah pisang, sabut kelapa, dan anyaman panda. Didukung koreografi yang adaptasi dari kesenian kubro, topeng ireng, kubro, dan layaan. Ya, di sini ada kayak simbolis para pengantin-pengantin. Iya. Dengan Nah, ini pasti ada di belakangnya. Ini makanan apa, Pak? Namanya? Nah, itu dia. Banteng. Kami sedang. Ya. Minuman. Minuman. Minuman biasa. Ada lagi vanila sama bajingan. Capek tenan, Dek. Kayak mau film-film kayak lu. Inilah dia peserta ke-14 dari Desa Bumi Arjo. Diampu oleh Bapak Margiono. Mengusung ikon kerbau sebagai lambang kemakmuran dan ketekunan yang selaras dengan kehidupan warga desanya yang mayoritas sebagai petani. Didukung dengan letak geografis Desa Bumi Harjo yang datar dan dekat dengan Sungai Progo. Desa ini juga dikenal dengan usaha pelestarian budaya di daerahnya berupa kampung dolanan Nusantara dengan wisata edukasi kesenian dan kebudayaan melalui musik, tari, dan permainan tradisional. Wah, banyak banget. Sedangkan material yang digunakan untuk pembuatan instalasi ini adalah tikar megong dan pelepah pisang. Kostum kesenian rakyat yang dikenakan dimodifikasi dengan pelepah pisang dan limbah terbuk kayu. Didukung koreografi menggunakan adaptasi gerakan dari kesenian kubro dan sore. Baik, mungkin yang merah-merah itu kayak jadilan itu ya. Taplaan. Ya, tolong keamanan yang damai saja. Ya, jangan sampai jadi ya. Jangan gontak-gontakan, yuk. Dan air 12. Boleh agak maju di tengah sini, Mbak. Cantik, ada cantik. Ke bawah. Mas, ekor mas. Kulinernya apa, Mas? Ya, stop di sini. Cantik-cantik. Ini makanan tradisional yang terbuat Combro dari ketela. ketela kau. Combro, wah enak ini. Ya ampun, bagus sekali loh ini beneran. Kebunnya ini apa ya? Mau pipis kok kebunnya mas? Kerbonya nyari biliknya. Dan yang di belakang ini coba dengan isi makanan khas, yaitu combro. Keren ini aku suka sepatunya itu, suka pelepah pisang kreatif banget. Kudune ono turah-turahane ya. Kudune adengan lho ngono-ngono keren. Iya. Wah, sudah tampak dari
diwujudkan warga dengan gerakan mendaur ulang botol plastik untuk dijadikan produk kerajinan dan karya seni sebagai komoditas unggulan. Sedangkan karya instalasi yang ditampilkan di saat Tegalarung menggunakan material limbah botol plastik yang daur ulang. Kostum yang dikenakan adalah kostum kesenian yang telah dimodifikasi menggunakan pelepah pisang, sabut kelapa, karung goni, dan limbah botol plastik. Didukung tata koreografi diadaptasi gerakan tari dari kesenian dayaan dan gadisang. Kulinernya juga ada disimpan di dalam kotak yang nanti akan dibagikan kepada masyarakat penonton semuanya. Selanjutnya, peserta ke-16. Wah, lalu ada 16 ya. Tinggal sidik meneh. Dari Desa Sambeng diampu oleh Bapak Rowianto, mengusung ikon Garuda yang merupakan simbol dari pemangsa bagi sifat buruk. Wah, ini dia. Desa Sambeng membudidayakan bunga kenanga dan durian sebagai pemutar roda ekonomi dan penghasilan utama bagi warganya. Selain itu, Sambeng juga dikenal dengan wisata air dan penghasil ikan beong. Kontur wilayah Desa Sambeng merupakan lereng perbukitan di samping Sungai Progo. Sedangkan material yang digunakan untuk pembuatan karya instalasi adalah pandan kering, pelepah pisang, ijuk, batok, dan sabut kelapa. Kostum kesenian yang digunakan dimodifikasi menggunakan material pelepah pisang dan daun pandan. Didukung tata koreografi diadaptasi dari kesenian jadilan dan kayaan. Daun-daun keringnya. Garudanya terbangkit. Keren banget ya. Ape. Melesat melaju. Garuda. Wah, iki apik tenan. Apik tenan. Ora ketok sing ayu disengelek diroto kabeh. Iroto, rano sing bagus, rano sing ayu. Onone iki. Wah, apik. Seneng aku. Selamat datang Desa Tanjung Sari. Desa Tanjung Sari diampu oleh Bapak Darto yang terkenal sebagai sentra produksi olahan makanan serta tahu dan madu asli dari kaki Gunung Menoreh, dan kali ini mengusung ikon Herai. Tradisi ini merupakan perwujudan dari sifat eksploratif, kemauan warga Desa Tanjung Sari untuk terus belajar dan berkembang agar tidak terjebak ke zona nyaman, dan kreativitas warga untuk mengolah apapun yang dimiliki untuk menjadi lebih bermanfaat. Dan material yang digunakan untuk pembuatan instalasi adalah bambu,
sabut kelapa, kelapa jagung, dan limbah dari bekas sari tahu. Kostum kesenian yang digunakan dimodifikasi dengan sabut kelapa dan saringan tahu. Didukung koreografi yang adaptasi dari gerakan kesenian tradisi gamelan dan gayaan. Ini apa orang lo cokot-cokotan ya? Katanya lo, rapi banget ya. Wih, keren banget nih. Setelah iso mantep-mantep ya. Iya mak wayang-wayang kostum panik. Barisan kita yang di belakang. Kowe matur nuwun Mas, oleh gedang. Keteke ngono kok gedange kene aku. Matur nuwun. Nah, ini besek-besek ini ya. Oh, ini ada madu asli juga loh dari situ, dari Tanjung Sari. Mbak cantik karo tak bajel ora iki Mbak cantik lho. Nek biasane iki kan ana wanita-wanita iki nggih lho Bu. Bapak berhenti di situ teman. Ya wek Bu. Iki menjiwai banget sik dadi tokoe kuwi, Dik. Awake yo pas, heeh. Pas. Kaya ambu-ambune barang aku ya kenal. Ya, ampun Tuan. Tuan Badak. Desa Borobudur. Diampu oleh Bapak Anwar Ujang. Pada kali ini, Desa Borobudur mengusung ikon badak yang merupakan simbol dari ketangguhan. Dengan adanya situs Candi Borobudur di desa ini, warga dituntut untuk selalu kreatif dan tangguh di tengah hiruk-pikuk kehidupan masyarakat urban yang dinamika masyarakatnya memiliki mobilitas tinggi. Cara berjalan badak dengan kepala menunduk melambangkan sifat rendah hati terlepas dari kekuatan dan kekayaan yang dimiliki. Sedangkan material yang digunakan untuk pembuatan instalasi ini adalah pelepah pisang dan sabun kelapa, bambu dan kulit bambu. Kostum kesenian yang dikenakan dimodifikasi menggunakan karogoni, pelepah pisang dan limbah serbuk kayu. Didukung koreografi mengadaptasikan gerakan dari kesenian gayaan. Wah, ini anak atraksi apa obong-obongan ini? Wih, masa keren. Semakin mewarnai acara karnaval budaya Wadawagi hari ini berwarna-warni. Iya. Udaranya dengan apa ya? Asap warna-warni. Ngeri ya?
material yang digunakan untuk pembuatan karya instalasi ini adalah ranting bambu, sabut kelapa, dan arang kelapa sebagai pewarna alam. Kostum kesenian yang digunakan dimodifikasi menggunakan material kulit jagung, pelepah pisang, dan sabut kelapa. Didukung koreografi diadaptasi dari kesenian jadilan dan dayaan. Mengusung ikon naga Jawa yang merupakan simbol dari pengayom dan kesuburan. Desa Karangrejo dengan kekayaan bentang alam dan aktivitas-aktivitas wisata lain yang hampir semuanya dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan mendapatkan sertifikasi sebagai desa wisata berkelanjutan dari Kemenparekraf pada tahun 2021. Sedangkan material yang digunakan untuk pembuatan karya instalasi ini adalah anyaman dari bambu, daun dan kulit bambu, dan limbah kain perca.
Kostum kesenian yang digunakan dimodifikasi menggunakan material pelepah pisang, ijuk, limbah, sak semen, kain bercadang, kapas. Didukung tata koreografi yang pasukan kesenian Dayak, Blodot, dan wayang uwo. Dari sana sudah terlihat naga Jawanya keren sekali. Itu berapa meter ya? 7 meter ada ya? Iya. 7 meteran ya? Keren banget ini Mas Jan. Boleh sampah-sampah yang ada di sekitar, boleh diambil Ibu, jangan buang sampah sembarangan ya. Ya, untuk para pengunjung jangan lupa sampah jangan ditinggal begitu saja. Mohon dibuang di tempat sampah yang sudah disediakan.